Halo, selamat sore teman-teman. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Jumpa lagi dengan saya Siska Sujoyo di dalam IG saya Bisnis 3 Jam. Ya, saya adalah founder dari Bisnis 3 Jam yang membantu para pengusaha, para orang-orang sibuk, para karyawan membangun bisnis internetnya dengan mudah, dengan menyenangkan. Oke? Bapak Ibu, hari ini kita mau ngomongin tentang hal-hal tentang bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan yang menyenangkan, fun. Ya, tema kita hari ini adalah work fun, play hard. Ya, biasanya kan kita work hard baru play fun, tapi sekarang kita punya slogan baru, ya, work fun, play hard. Ya, jadi nanti kita akan ketemu langsung dengan Fun Master. Saya mengundang Fun Master sendiri yang sudah menjalankan bisnis ini selama 8 tahun, ya, membangun Fun Master ini selama 8 tahun. Dan sudah banyak membantu orang untuk melakukan pekerjaan dengan fun. Oke? Nanti kita tunggu beliau untuk hadir, ya. Jadi dia adalah founder dari Fun Master, ya, trainer juga dan juga konsultan untuk para milenial, Bapak Ibu. Dan juga sudah menulis beberapa buku, ya. Oke, di sini ada Pak Effendi yang sudah join. Selamat sore Pak Effendi. Kita tunggu dulu beberapa teman yang mau join, ya. Sambil menunggu sang Fun Master kita. Oke, Bapak Ibu apa kabar hari ini? Tentu sehat-sehat selalu, ya. Saya mengharapkan Anda semua sehat-sehat selalu. Kita meningkatkan imun tubuh kita supaya kita tidak terkena dampak dari COVID ini, Bapak Ibu. Ya, cuci tangan, juga menerapkan hidup sehat. Ya, tentunya juga olahraga. Oke. Ya, kita tunggu sebentar Bapak Ibu, karena ini belum hadir juga Bapak sang narasumber kita, ya. Sebenarnya memang kita mulai nanti jam 4.16, ya, jam 4 tepat. Tapi saya mau menyapa dulu Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, ya. Sini ada Pak Effendi. Pak Effendi, apa kabar Pak Effendi? Apa yang Bapak lakukan selama stay at home ini? Ya, boleh di chatting Pak Effendi. Ya, jadi sekarang kita ada new normal, ya, new normal karena sekarang kita banyak bekerja dari rumah. Oke, ini Pak Sugianto sudah hadir. Halo Pak. Senang sekali nih Bapak bisa hadir di sini. Selamat sore dulu Pak Sugianto, sehat-sehat selalu, ya. Sama-sama. Keren nih Pak Sugianto. Apa kabarnya? Always fantastic. Always fantastic. Nah, itu yang saya pengen ngambil temanya. Fantastic always, ya. Always fantastic. Yes. Gimana Ibu Siska sendiri? Fantastic, Pak. Oke. Saya ngikut. Jadi tapi funnya ini bener-bener fun, ceria, yang dari energi yang luar biasa dari dalam, ya Bu, ya? Ya. Bukan dipaksain ya, gitu kan? Iya, itu yang selalu memang saya usahakan setiap hari, Pak. Iya. Dan ada dari pekerjaan, ada masalah, ya udah kita enjoy aja sih. Oke, sini yang sudah hadir Bapak, ada Pak Brian. Ada teman saya juga nih, salam untuk Bro Ferry. Ini teman SMA nih. Oh, Bu Ferry, salam. Iya, udah lama nggak ketemu salam fisik kenal. di dunia maya nih. Oh, jadi ketemunya di online ya, Pak? Iya, di dunia maya online. Ya, ada Ibu Anu Jalina, Bu Lina kayaknya. Iya, itu pasti dari Surabaya. Oh, oke, dari Surabaya jauh-jauh nuh. Iya, Pak karena Ferry, itu saya tahu banget, itu mama saya. salam untuk Tante. Iya. Seru dong kalau mama umur berapa? Wah, tapi gitu ya. Zaman ya sama IG Live. Waduh, mama saya nggak ngerti. Nggak bisa pakai handphone yang kayak beginian. Oke. Selamat bergabung Bu Jenny, Darlin, Melinda Darwin, selamat bergabung.
Fernando, selamat bergabung. Oke, ya. Temanya hari ini nggak Temanya hari berubah ini kan, Bu? work belum Pak, belum berubah. Hmm. Karena itu menarik menurut saya. Work fun. Biasanya kan kita work hard, Pak. Nah, Work fun, sekarang play saya baru hard denger gitu nih. ya. Ya, sekarang baru denger nih makanya work fun, play hard. Makanya pengen tahu dari Pak Sugianto nih. Kok bisa, bagaimana sih bisa menjalankan work fun ini? Tapi tetap hasilnya banyak. Nah, itu yang Ya. paling enak sih, Pak. Ya, sambil nunggu Gitu. yang lain, ini Ya, sebenarnya kita ambil dari ini, Bu. Jadi oke. ini buku dari Fun Master yang kedua, ya. Mm-mm. Judulnya ya memang itu Work Fun Play Hard Work fun, gitu. play hard. Oke. Iya. Berarti satu buku itu membicarakan tentang work fun play hard ini nih ya. Ah, Iya. harus dibaca itu Nah, teman-teman. kenapa Mm, itu penting banget? Jadi ya, sambil kita mulai start dulu ya, Bu ya. iya silakan Jadi Pak. kalau saya lihat gini, sekarang ini di dunia kerja menurut beberapa Mm, penelitian, jumlah stres kerja itu meningkat, ya. mm, Bahkan data dari Mental Health Foundation itu menyatakan kaum milenial yang lahirnya antara tahun 1980 sampai tahun 2000 ya. Berarti itu mm, kan sekarang yang paling banyak di dunia kerja nih. Nah, ya. mereka ini tingkat stresnya paling tinggi dibanding generasi-generasi yang lain. Jadi Mm, kalau Bu Siska sama saya sih kelihatannya dari penampakan ini Ibu Gen X ini. Jadi nggak boleh disebut milenial, tapi kita masih Jangan Pak. kelompok pemuda, Bu. Iya, Kita iya. Oke, oke, Nah, masih Pak. Masih. iya, jadi kalau kita yang masih usia segini nggak punya semangat untuk bermain, wah itu Ya. kacau banget, rugi deh seumur hidup itu loh. Oke, Ya, bermain ya. Jadi intinya bermain ya Pak. iya. Work fun play Penekanannya hard ini bermain. kata-katanya gini, kalau kita lihat ada kata Mm, fun sama play. Orang ya, kalau disuruh pilih suka kerja atau suka bermain, pasti kita pilih bermain gitu ya. Nah, betul. tapi banyak kita lupa bahwa di tempat kerja ya, itu yang saya alamin. Jadi sebagai background dulu, saya Mm, lulusan dari engineering dari mm, Surabaya ya. Saya datang ke Jakarta ini istilahnya merantau gitu ya. Di mm. tahun 95 saya masuk ke perusahaan dream company saya yaitu di Astra ya. Oh, Nah, sebagai seorang engineering wajar dong kalau kita juga akhirnya masuk di pabrik mobil gitu ya. Jadi oke. pas banget gitu. Pas Nah, banget betul. pas banget. Nah, tapi selama bekerja itu asiknya adalah apa? Sampai akhirnya saya menjalani karir profesional ini, ternyata saya punya profesi macam-macam. Yang awalnya Mm, engineering, akhirnya mm. saya sebagai seorang pimpinan HRD gitu, Bu. Oh gitu. Nah, jadi Dari bayangin aja dari orang engineering teknik, ke teknik jadi jadi HRD ngurusin ngurusin orang orang. gitu loh kan. Iya. Nah, Oh, itu yang nanti makin lama kita makin sadarin bahwa sebenarnya tempat kerja kita ini seperti area bermain. Dan saya hmm. mau coba share sekaligus teman-teman mungkin bisa saling sharing juga pengalamannya ya. Mm-mm. Dan ini berlaku juga bukan hanya para profesional, tapi juga para pebisnis gitu ya. Jadi hari ini. Karena tantangannya sama. Jadi tantangannya sama Oke. bahwa pertama, stres itu meningkat, ya. Dan yang kedua, apalagi kena pandemi ini, Bu. Jadi kalau kena Ya. pandemi ini, yang terjadi adalah banyak orang yang beberapa harapannya atau kecemasannya ini akhirnya makin meningkat. Yang tadinya mereka berharap mereka akan bisa untuk lebih perform lagi, gitu ya. Masa Ya. depan itu agak gelap, mereka bingung gitu ya. Nah, beberapa kalau udah bingung biasanya mulai muncul Hmm. bosan gitu. Nah, contoh WFH aja nih. WFH ini kita boleh ngitung nih. Berapa orang yang sekarang udah mulai bosan gitu loh. Iya, betul. Ya. Nah, ini juga nanti kita akan sharing juga apa sih yang bisa teman-teman juga mungkin juga di sini saling sharing tips untuk Mm-mm. kita supaya tidak Mm-mm. bosan ya. Bosan. Nah, Oke. tapi saya juga akan berbagi hari ini hadiah ya. Hmm. Hadiah Asik. spesial Bu ya. 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 Jadi untuk teman-teman yang nanti memberikan komen untuk acara kita ini ya, itu Mm. akan mendapatkan hadiah dalam bentuk analisa potensi diri lewat Oke. tulisan tangan. Wah, Nah, oke, ayo teman-teman. Ini kita dikasih hadiah buat Sugianto. Nah, yang komen ya, jadi banyak-banyaknya akan dikasih analisa lewat tulisan tangan ya, Pak. iya, itu namanya analisa grafologi ya. Jadi analisa grafologi Grafologi. lewat Heeh.
dari sana kita bisa membaca potensi kita. Sehingga pada waktu kalau potensi ini tepat gitu ya, kita bisa rasakan tempat kerja itu benar-benar seperti permainan gitu. Karena apa? Banyak orang yang kadang mereka merasakan gini, kerja itu terpaksa. Apalagi kalau kita paling banyak dengar kan I hate Monday gitu ya. Monday. Hari Senin itu hari yang paling menyiksa gitu. Jadi Baru harus masuk kerja lagi. pergi bangunnya aja udah susah, apalagi perginya gitu. Nah, ini yang nanti kita mau sharing. Jadi kalau Anda memiliki mengetahui potensi Anda yang Tuhan berikan, maka setiap kali kita bekerja, kita nggak seperti bekerja, tapi kita seperti bermain gitu. Ya, dan ini pas banget dengan situasi kita yang lagi pandemi. Ya. Kenapa pas? Kira-kira gini Bu, kalau bermain itu saya jadi keingat sama anak kecil kalau main game, bener gak? Iya, kan seru banget tuh. Nah, terutama game online zaman sekarang kan? Iya. Ya, jadi kalau anak main game ini, umumnya mereka itu biasanya tidak akan berhenti karena apa? Ya, nggak mau berhenti karena ya saking serunya. Nah, saking serunya itu, kalau seandainya gini, mereka naik dari level 1 ke level berikutnya gitu ya. Tapi setiap kali mereka naik level, ternyata musuhnya itu makin lama sama, atau kadang-kadang lebih orang tua lebih jago, lebih cupu kalah. Lebih cupu. Ya. Ngomong itu sekarang. Kan bosan gitu loh. Ya. Jadi justru kesempatan ini ya kita melihat gini. Kan kita nggak pernah tahu bahwa kok tiba-tiba kita dikasih sih yang namanya pandemi corona gini, kayak mimpi kan ya. Jadi kalau saya hobinya nonton film juga, kita tahu film ya Kondekian segala macam gitu, loh ini kayak film beneran, bangun tidur kayak ini bener nggak kejadian gitu ya. Nah, tapi dari sana kita tahu bahwa sebenarnya Tuhan pasti punya rencana untuk kita. Kalau ini kita anggap sebagai game of life ya, saya yakin semua dari kita itu bisa memenangkan game ini dan kita naik kelas. Jadi seperti anak itu tadi bermain ya. Jadi lanjut ke tahap berikutnya gitu ya. Betul, ya. Nah, terutama saya juga bicara hari ini mungkin ya dari yang hadir ini kadang-kadang ada juga para tetangganya atau para keluarganya yang sekarang jadi korban PHK gitu loh. Nah, menurut saya ini adalah saat yang penting ya. Jadi saat yang menarik juga. Untuk apa? Kita kembali mendesain awal supaya arena karir kita nanti itu bisa menjadi sebuah playground, taman bermain. Ya. Nah, satu saya ingat dari Walt Disney gitu ya. Jadi kalau kita tahu Disneyland, kita ingat Walt Disney gitu. Walt Disney sendiri pernah bicara seperti ini, Bu. Jadi kita kalau bekerja itu sebenarnya bukan untuk cari rupiah, atau di sana kan bahasanya dolar gitu ya. Kita bekerja itu bukan untuk dolar, bukan gitu. Tapi kita bekerja itu untuk apa? Kita bekerja justru untuk membuat yang namanya fun, menciptakan rasa fun. Nah, ini menarik banget. Ya, jadi seringkali kita justru terjebak, kita terlalu bekerja secara berat. Orang bilangnya work hard. Ya, jadi bukan work fun, ya. Jadi kerjaan numpuk. Ya. Apalagi Bu, biasanya deadline. Biasanya mereka kerja lembur malah bangga. Lembur nih. Kerja lembur bangga. Kerja lembur bangga kalau biasanya fulusnya banyak gitu Bu ya. Tapi kalau nggak ada tambahannya kerjanya jadi pusing juga gitu. Nambah beban, stres lagi. Nah, di sini kita ingat dari kata Walt Disney ini bahwa berarti yuk kita bekerja itu sebenarnya untuk menciptakan fun. Dan siapa yang bisa menciptakan itu? Itu yang nanti kita coba kenalin. Apakah diri sendiri atau orang lain? Nah, gitu ya? Itu yang mesti kita dengar sharing dari Bapak nih. Nah, tapi kenapa Pak? Maksudnya dulu kan dari Astra nih, kok bisa memilih jadi Fun Master ini? Idenya dari mana gitu Pak? Jadi saya tahun 95 sampai 2002 saya bekerja di Astra ya. Jadi benar-benar sebagai profesional di sana. Dan benar-benar orang pabrik gitu ya. Orang pabrik artinya saya di pabrik mobil, sehari-hari melihat bagaimana produksi mobil sebagai macam gitu ya. Nah, sampai suatu kali saya pindah ke tempat Pak Teddy Rahmat di Triputra Group. Ya. Nah, di tempat Pak Teddy ini saya lebih banyak di kegiatan sebagai improvement program gitu. Nah, suatu kali ini kembali lagi nih, karena saya orangnya paling suka kalau lihat acara itu kan menarik ya, kita buat menarik gitu.
Ya. Nah, saat saya tidak sebagai seorang HRD, tapi saya seringkali mengajukan ke Mm-mm. waktu saya jadi panitia ini, saya nggak berpikir apa-apa. Saya cuma kepingin yuk enjoy apa yang saya bisa Ah, lakukan, oke. saya lakukan ya. Saya kepingin acaranya dibuat fun, nggak kaku gitu ya. Mau acara Ya. ulang tahun perusahaan, mau acara yang lain gitu ya. Nah, sampai suatu kali ternyata ya saya diminta untuk menjadi pimpinan HRD di sana. Nah, Oh, oke. ini berhenti pada saat tahun 2012. Jadi kalau Ibu tanya kenapa sih tiba-tiba saya dengan karir sebagai pimpinan HRD, saya Mm-mm. ngambil kesempatan untuk Betul. mendirikan Funmaster ini. Pertama, saya tidak pernah merasa meninggalkan perusahaan saya sampai hari ini, Bu. Oh, Seperti begitu. itu. Yes. Oke. Bahkan saya katakan ini ke semua karyawan pada waktu perpisahan itu, ya. Kenapa? Mm-mm. Karena saya merasa bahwa justru saya hidup ya dan besar hari ini pun itu tidak lepas dari apa yang menarik yaitu Hmm. disebut budaya dari perusahaan, ya. Budaya. Jadi Oke, budaya oke. perusahaan itu yang menuntut saya untuk suatu kali saya bertemu dengan satu profesor sebenarnya di tahun 2007, yaitu Profesor Furusawa di Jepang waktu itu. Mm-mm. Nah, ini di mana profesor itu bicara, kalian yang dari Indonesia, kalian berbangga. Kenapa kalian berbangga? Ternyata Indonesia itu negara yang sudah dilihat sama Jepang di tahun Mm-mm. 2030. Mereka ini melihat bahwa Indonesia ini negara yang paling diuntungkan karena bonus demografi. Oh, oke. Ya. Jadi kalau kita bicara bonus demografi, Ya. beberapa kita tahu bahwa ini adalah kesempatan di mana satu negara populasi anak mudanya itu sangat besar. Lebih. Ya. Ya. Kalau populasi anak mudanya besar, tingkat produktivitas negara itu harusnya besar. Ya. Jepang mengalami itu di tahun 1950 setelah mereka Perang Dunia Kedua dan mereka mampu memanfaatkan itu. Nah, sekarang bagaimana dengan Indonesia? Kita. Nah, Ya. waktu saya mendengar itu di tahun 2007 dan saya nggak tahu apa yang harus dilakukan ya, tapi saya menulis sebuah buku yang pertama, Master 18 saat itu ya. Jadi di buku ini saya kembali diingatkan akhirnya oleh Tuhan bahwa Indonesia itu besar karena anak-anak mudanya. Nah, mulai dari sana, saya terpanggil untuk khususnya di pendidikan pengembangan di para millennials. Baik mereka sebagai Oke. profesional maupun mereka sebagai pebisnis. Dan yang kita lengkapin Hmm. adalah lebih ke karakter dan kompetensi yang nanti untuk Oke. menjawab kesiapan masa depan di sana. Oh, oh gitu. Berarti sekarang Hmm. fokusnya ke yang milenial ini, gitu Ya, ya, yang supaya millennials, ya, membangun benar. karakter mereka, supaya bisa memanfaatkan bonus demografi ini. Ya, jadi ada karakter Wah, dan kompetensi. oke. Ya, Karakter dan jadi kompetensi. iya seperti itu. Oke. Terus yang Bapak lakukan kepada milenial ini seperti apa, Pak? Ada training, atau seminar, atau apa, Pak? Iya, kami bentuknya memang salah satunya lewat bimbingan karir tadi Bu. Jadi kita Bimbingan membuka karir. juga ya, kita membuka open konsultasi siapapun juga yang mau ngobrol tentang masa depan ya. Dan Oke. kami punya tempat sebenarnya area di daerah kantor kami itu di BSD itu. Ya, Oh, jadi di di sini BSD. sudah disiapkan. Nah, sekarang ini saya duduk nih sebenarnya saya duduk di area permainan sebenarnya. Cuma nggak bisa terlihat Oh, ya. Nah, iya. ini duduknya bukan duduk di kursi nih, sebenarnya duduknya sambil nyantai gitu ya. Ini di arena Oke. permainan, di mana di sini biasanya kita anak-anak muda itu bisa berkumpul sambil bermain board game. Kita ciptakan Hmm, beberapa permainan board game. oke. Nah, board game ini untuk apa? Tadi, bagaimana kita untuk menyikapin kerja supaya work fun dan play hard tadi. Ya. Oke. Nah, itu anak-anak muda itu boleh hadir atau harus mendaftar dulu atau bagaimana, Pak? Iya, kita tinggal kontak di kita, biasa kita Mm-mm. atur waktunya ya, mereka tinggal kumpul lalu Oke. sharing-sharing udah. Ya, tapi nggak Oke. lama lagi sebenarnya kita Mm-mm. di 28 Oktober ya kita akan punya event Mm-mm. dengan anak-anak muda ya, menyambut Mm-mm. 10 tahun sebelum bonus demografi ada Sumpah Pemuda di sana. Mm-mm. Nah, itu nanti kita akan ada banyak kelas community khusus untuk anak-anak muda ya. Tapi dari Oke. sekarang Wah, teman-teman boleh menarik saling sekali. sharing. Iya, Wah, menarik seperti itu. sekali tuh. Iya. Iya. Karena kan perempuan kita kan anak muda, Pak. Anak saya, anak-anak kita semua. Itu kan Iya. usia-usia segitu. Sekarang kuliah, sekarang baru mulai kerja. Nah, itu mereka Iya, butuh benar. banget. Ya. Dan benar nggak Bu, sekarang ini masih banyak loh kita dengar orang tuanya yang ikutan bingung gitu. Jadi bukan anaknya Hmm. aja gitu. Jadi kalau zaman dulu mungkin anaknya yang bingung gitu yang mau pilih apa. Kalau sekarang ini malah merembet
orang tua yang bingung mau Ikut-ikut pilih bingung. apa gitu. Saya Iya, pernah dengar yang lucu, saya pernah tahu dari sebuah FB gitu ya, saya baca gitu ya. ya. Ini orang tua bertanya gitu, teman-teman, ada nggak yang tahu kira-kira jurusan apa ya yang paling banyak uangnya nanti untuk anakku? Sampai Iya. ditanyakan ya. Iya, tapi kuncinya tadi kembali lagi, apa jurusan yang paling banyak uangnya untuk nanti supaya anak Iya. saya itu bisa berhasil gitu. Nah, ini yang Ujung-ujung menarik. ide. Jadi kalau saya bilang pertama gini, tadi dari Disney, kembali lagi ke Disney ya. Ya, Uang itu penting, yes. Kalau kita bekerja, kita harusnya perform dengan bagus ya. Sebagai seorang profesional perform dengan bagus, sebagai seorang bisnismen kita mampu mengatur perusahaan dengan bagus. Dan tentunya impact-nya adalah kita dapetin penghasilan lebih banyak ya. Tapi poin yang paling utama ya, saya yakin bukan uangnya sendiri gitu. Ya. Tapi kalau kita dikejar dengan hasil uangnya aja, saya yakin nggak lama, terutama dalam kondisi pandemi ini, kita semua pasti akan stres duluan. Karena hampir dikatakan 80% bisnis kita ya, model bisnis kita ini akan kena dengan dampak pandemi ini. Kita pasti akan kekurangan dengan penghasilan yang normal gitu loh. Ya, karena banyak perusahaan-perusahaan yang terpaksa berhenti, paling nggak mengurangi. Betul. Restoran aja, ya Pak, restoran ya sekarang udah pada banyak tutup atau cuma bisa delivery, nggak bisa makan di tempat. Karyawan atau bahkan eksekutif pun sudah beberapa mulai kena dengan potongan penghasilan. Itu juga terjadi ya. Nah, tapi ya itu serunya. Saya bilang yuk ini saatnya tepat untuk bermain. Nah. Bermainnya seperti apa? Nah, itu selain itu yang perlu kan, kita nggak mungkin asal main ya Pak. Iya. Oke. Untuk bermain ini sebenarnya simpel aja Bu. Karena gimana ini tuh, juga Pak? saya sharingkan dari apa yang saya alamin gitu ya. Saya pakai 3C namanya, 3C. Nah, kalau kita mau bermain, yang pertama adalah jadilah seorang kontributor. Yang apa artinya kontributor ini ya? Kontributor ini Anda jangan pernah hitung-hitungan dah. Ini seringkali terjadi gitu loh. Kenapa kita kerjanya makin stres gitu ya? Ini contoh, kita kerja kok rasanya nggak pernah diperhatikan sama pimpinan. Kita kerja udah mati-matian, nggak pernah dapat penghargaan gitu ya. Ya. Saya pernah mendapatkan juga beberapa orang yang konseling ya, terutama pada waktu saya di HRD saat itu juga. Saya akan jawab dengan gini. Saya yakin kalau Anda lakukan semua itu dengan tulus gitu. Tuhan itu Maha melihat. Tuhan itu Maha tahu. Ya, kalaupun Anda tidak dihargai hari ini, Anda tidak pernah perlu khawatir. Kenapa? Kalau Anda kontribusi dengan baik, ada satu loh yang Tuhan pasti kasih kamu dan nggak mungkin kamu nggak dapatkan, yaitu apa? Orang yang nggak pernah hitung-hitungan, dia akan mampu membongkar potensi dirinya lebih. Ya, betul sekali. Jadi di sana nggak ada batasnya. Jadi seringkali kita menghitung-hitung gitu ya. Justru kita rugi. Kenapa? Kita menutup potensi yang Tuhan berikan, gift yang Tuhan berikan. Ya. Jadi seperti itu. Menarik. Ada satu cerita sebenarnya Bu, ini saya waktu awal-awal jadi fresh graduate gitu ya. Ini lama banget gitu ya. Nostalgia di tahun 95. Tahun berapa tuh Pak? 95. Ketahuan dong umurnya ya. Sama Pak, saya juga lulus tahun 95 Pak. Aduh, pas banget. Jadi di tahun 95 ini saya masuk kerja di Astra ya. Dan di sana selama 3 bulan pertama luar biasa Bu. Ya, jadi luar biasa prestasi saya. Prestasi saya apa? Gatot tuh gagal total. Gagal total. Oh gitu. Iya, gagal total. Jadi apa yang saya dapetin di bangku kuliah ya, ternyata di tempat kerja tahun 95 itu banyak nggak bisa diterapin gitu. Bahkan saya datang dari Surabaya itu, saya setelah S1 saya belajar lagi D1. Saya ngerasa perlu belajar tentang komputer segala macam. Ibu tahu nggak saya bawa apa sertifikatnya? Saya bawa sertifikat itu ada 2 waktu itu. Yang pertama WordStar ya, WordStar masih ingat nggak ada WordStar dulu? Iya dulu. Sama Lotus, betul. Ya, sama Lotus. Itu sertifikat negara gitu ya. Jadi seru banget dibawa gitu ya. Nah, sampai di tempat kerja, padahal itu baru 1 tahun nggak nyampe kita dapetin itu. Di tempat kerja yang ternyata yang dipakai sudah apa? Sudah yang dipakai Excel sama Microsoft Word gitu. Jadi ini tandanya bahwa apa? Jangan pernah kita khawatir dah. Termasuk yang manusia salju gitu ya. Jadi kalaupun Anda pernah salah jurusan segala macam, don't worry.
nomor satu, jadilah seorang kontributor yang baik. Nah, Hmm. apa yang saya alami setelah 3 bulan itu, ini saya hampir dikatakan pimpinan saya mungkin kalau saya nggak terikat dengan kontrak 1 tahun, Bu, mungkin pimpinan saya segera akan melepas saya gitu loh. Kenapa? Karena ada proyek yang diberikan tuh proyek Vietnam waktu itu. Jadi saya diminta Oke. untuk membantu pembangunan konstruksi sebuah pabrik ya, namanya Vindaco di Vietnam, kerjasama antara Daihatsu Oke. Jepang, Indonesia dengan pemerintah Vietnam. Dan apa Oke. yang saya buat itu ternyata desain-desain saya nggak bisa dilakukan di sana. Maklum, karena Hmm. saya dulu belajarnya teknik industri, ya, ilmunya Hmm. gado-gado, banyak yang kita nggak pernah tahu. Beda sama zaman Hmm. sekarang, semua serba internet, gitu ya. Ya. Nah, suatu kali ternyata terjadi yang namanya banjir besar di Jakarta. Nah, Hmm. itu hari Sabtu. Jadi pada waktu itu saya baru tidur baru jam 3 pagi karena ada acara dengan teman-teman ya. Ada acara dari Asra, kita waktu itu pembubaran sebuah kegiatan training. Nah, di situ saya terbangun, loh, kok tiba-tiba tempat tidur basah semua gitu ya. Karena kita jadi Oke. anak kos waktu itu di Sunter gitu ya. Nah, begitu saya lihat, oh, depan udah Taman Firdaus ini. Jadi semuanya penuh dengan air gitu ya. Ya Nah, ampun. itu hari Sabtu. Hari Sabtu kan sebenarnya nggak perlu untuk kita kerja karena bukan hari Ya. kerja. Dan yang kedua, saya baru tidur cuma 3 jam gitu. Jadi saya cuma kepikir gini, waduh, mati nih. Jadi ada barang-barang yang belum diangkut, belum di Ya. packing, dan itu pasti akan karat. Nah, pada saat itu saya Hmm. bergegas ke kantor, nggak mikir apa-apa, pakai cuma celana pendek, datang di sana, ternyata Asra, tempat saya kerja dulu, PT Gaya Motor, udah kena penuh dengan banjir. Dan kita nggak bisa Hmm. ngapa-ngapain akhirnya. Tapi dari sana Hmm. peristiwa bahwa ternyata kontribusi saya yang cuma datang aja waktu itu mau ikut Hmm. bertanggung jawab, itu dilihat sama seorang GM saya yang sering marahin saya. Nah, dari sana Hmm. pandangan dia tentang saya itu beda. Berubah. Nah, berubah. Nah, mulai saat itu saya belajar satu hal sih. Kalau Anda mau work fun, ya, Hmm. jangan pernah Anda merasa diri Anda kecil pada saat orang lain bahkan tidak mengakui prestasi Anda, bahkan menjatuhkan diri Anda karena kegagalan Anda dalam hal kompetensi. Hmm. Kompetensi ini adalah keahlian yang kita belum Kita. kuasain saat itu. Ya. Oke. Tapi Anda boleh menyesal kalau Anda gagal karena karakter Anda. Udah cukup itu. Oh, Ya. oke. Jadi jangan sampai kita menjatuhkan karakter kita justru karena kita merasa kita nggak dihargai orang lain. Jadi yuk Hmm. pakai daya juang kita. Jangan menyerah. Itu Ya. kontribusi tanpa hitung-hitungan seperti itu. Oke, artinya karakter itu malah lebih penting daripada kompetensi. Iya, jadi seperti itu. Nah, Oke. itu kontributor yang pertama, Bu ya. Jadi C yang untuk pertama GoFund itu. ya. Yang Hmm. kedua, Ya. yang saya rasakan gini, kita kalau stres di tempat kerja ya, itu lebih banyak sebenarnya karena pekerjaannya atau Ya. karena kita sebenarnya stres dengan orang gitu loh. Ini jujur Nah, nih. itu. Nah, mungkin Nah, sebagian ada yang stres sama lingkungan kerjanya, lingkungan mungkin ya. dengan ya, mungkin dengan teman-teman kerjanya, mungkin juga ada sebagian orang juga yang stres karena pekerjaannya terlalu menumpuk. Mungkin dia Oke. dia nggak bisa menyelesaikan. Iya. Seperti itu nggak, Pak? Nah, iya benar Bu. Jadi kalau Betul ya? dipilah-pilah Oke. lagi, ya benar Bu sekali. Jadi kalau dipilah-pilah lagi ternyata banyakkan orang itu memang stres itu karena apa? Karena rekan kerjanya. Mm-mm. Jadi bukan karena kerjaannya sebenarnya. Jadi baru mau berangkat aja, Betul, betul. mungkin dia suka dengan kerjaannya, tapi baru mau berangkat udah ngerasa, wah, gue sebel sama temen gue yang samping itu gitu ya. Iya, iya, Gue iya. sebel sama atasan gue segala macam. Bahkan ada quote yang bicaranya gini nih, karyawan itu kalau meninggalkan perusahaan itu bukan berarti dia meninggalkan perusahaannya, tapi dia meninggalkan pimpinannya katanya seperti itu. Nah, jadi apa yang harus kita sikapin seperti ini? Karena realitanya memang banyak orang kena problem di sana, Iya, stres karena orang lain gitu ya. Nah, betul. jalankan peran yang berikutnya, yaitu Mm. kalau tadi kontributor, Iya, berikutnya adalah jadilah seorang konektor. konektor. Oke. Iya. Nah, konektor ini yang saya coba gini, Bu. Yang saya terapkan adalah dulu pada waktu saya mahasiswa gitu ya. Mm-mm. Saya coba menyelidikin kira-kira kalau kita lulus nanti ini siap atau enggak gitu. Jadi waktu itu saya coba lakukan survei ya di teman-teman Mm-mm. saya, anak-anak ekonomi dan orang-orang dari teknik
daripada kita mengejar hubungan dengan seorang guru atau dosen. Ya. Ya. Jadi akhirnya yang terbawa adalah kita itu kebanyakan bisa terjebak yang namanya ABS. Asal Bapak senang di perusahaan. Nah, pada waktu itu saya akhirnya dapetin hasil itu pada waktu udah mau lulus ya, hasil penelitian itu. Saya berjanji pada diri saya, mulai saya nanti akan masuk ke tempat kerja dimanapun juga, saya akan selalu menghargai pimpinan saya, siapapun juga, tapi saya tidak mau jadi seorang yang ABS. Nah, makanya di Astra dulu ada beberapa pimpinan saya yang juga cukup mengenal saya sebagai orang yang katanya, wah kamu ini susah banget katanya. Susah bukan berarti dalam apa. Jadi gini, kadang kalau menurut saya ada yang lebih baik, saya boleh dong untuk berpendapat gitu ya. Ya. Dengan etika yang ada gitu ya. Jadi orang bilang mungkin sepintas ngeyelan gitu loh. Jadi kok akhirnya saya suka ngeyelan seperti itu, tapi kok saya yang diajak ikut training segala macam. Oh ya berarti ada gunanya. Seperti itu. Ya. Oke. Jadi konektor itu penting, dan konektor ini konektor energi sebenarnya. Konektor energi yang bagus, kita bisa menjadi sebuah alat komunikasi yang bagus. Ada beberapa yang menarik, kalau saya coba lihat dari hasil grafologi selama ini dengan anak-anak muda ya Bu ya. Itu dapat dikatakan sekitar 30-40% hari ini dari yang apa yang saya lihat ya. Lebih dari 1.000 nih datanya yang saya lihat. 30-40% mereka punya permasalahan adalah mereka agak menjaga jarak berkomunikasi dengan atasannya. Rata-rata segan, rata-rata jaim. Nah, sehingga pada waktu mereka nanti mau ngobrol, mereka nggak bisa nunjukin kemampuan mereka sebenarnya, seperti itu. Nah, ini yang pentingnya peran kedua, yaitu apa? Konektor. Jadi kalau ngobrol sama pimpinan, atasan Anda siapapun juga, atau orang lebih senior di tempat kerja, yuk ngobrol aja santai. Jangan terlalu banyak mikirin nanti bicaranya apa ya. Karena kita mau tulus menjalin hubungan gitu. Ya, menjalin hubungan koneksi segala macam. Nah, dari sana itu menarik. Jadi kita rasanya kalau bermain itu ada problem apa-apa kok temennya jadi banyak di tempat kerja, bukan musuhnya banyak gitu loh. Ya, jadi ibarat main game di tempat kerja, oh banyak temennya gitu. Nah, itu yang saya juga coba praktekkan terus gitu ya. Diingatkan terus gitu. Ya. Oke. Artinya peranan sebagai konektor ini sebenarnya penting banget ya. Iya, supaya nggak stres karena orang lain. Kuncinya itu, supaya nggak stres karena orang lain. Iya. Jadi kita bisa supaya kita bisa menjalin hubungan yang lebih baik dengan orang-orang, dengan teman kerja atau dengan atasan gitu. Iya. Dengan begitu kan kita akan enjoy ya di tempat kerja ya Pak ya. Benar. Dan konektor ini sebenarnya kan tadi kan bukan hanya komunikasi secara praktis Bu ya. Ya. Biasanya yang jadi tantangan ini konektornya terkait dengan energi kita gitu. Emosi kita. Ya. Emosi ini sebenarnya bisa diukur. Jadi kalau kita suatu kali misalkan kita nggak dapat penghargaan dari lingkungan kerja gitu. Seringkali emosi kita apa yang muncul? Biasanya orang marah gitu ya. Nah, marah ini kalau menurut David Hawkins itu levelnya 10 pangkat 150. 10 pangkat 150. Tapi kalau kita dimarahin, kita akhirnya tidak pernah dipercaya segala macam, lama-lama kita minder gitu ya. Kita jadi orang yang minder. Ini turun menjadi 10 pangkat 20. Dan ini posisi bawah banget gitu. Nah, kenapa saya bicara connecting terkait energi ini? Karena banyakan kita lupa bahwa selama energi kita di bawah level netralitas 10 pangkat 250, maka kita mudah terserang penyakit. Jadi kenapa kadang di tempat kerja ini kadang ada orang yang sakit-sakitan, padahal sebenarnya dia bukan sakit beneran, Bu. Yang sakit itu sebenarnya emosinya yang sakit gitu. Emosinya, Iya, karena emosi sakit kebawa ke badannya. Kebawa ke badan gitu. Bawa ke badan. Lemes terus gitu. Coba ada kalau dia gairah. merasa bahwa datang itu ketemu teman-teman. Wah, kalau nggak bisa teman-teman gitu ya Bu ya. Kadang kan ada juga ya Bu ya. Kalau zaman dulu Bu Siska pernah dapetin dokter killer nggak? Guru killer ada nggak? Dosen killer, guru killer ada ya Bu ya? Ada ya? Oke. Ada. Kalau pimpinan killer kira-kira ada nggak? Pimpinan killer ada juga. Ada juga ya. Nah, Pasti mungkin ada teman-teman di tempat kerja yang hari ini mendengarkan gitu ya. Mungkin ada pernah berhadapan dengan pimpinan yang killer gitu. Ya. Kalau itu terjadi, saya bicara seperti ini, bersyukur. Karena Anda akan cepat naik kelas gitu Bu.
Oh begitu. Iya, Malah ketemu yang seperti itu, kita malah ditempa untuk naik kelas. betul. Karena saya yakin gini, itu Tuhan menemukan kita dengan orang itu bukan karena Mm-mm. kebetulan, karena sudah dirancang itu, Bu. Ya. Hmm. Jadi segala Oke, oke, sesuatu oke. mestinya itu Tuhan udah mengatur, ada izinnya. Karena saya pun pernah Hmm. ngalamin seperti itu gitu. Jadi nggak semua kita dapetin pimpinan atau rekan kerja yang asik gitu. Tapi Mm-mm. dari sanalah kita belajar untuk sebagai konektor yang baik. Ya. Oke. Suatu kali kita pernah dengar satu pepatah begini, yang namanya pedang itu diasah dengan api katanya. Ya. Mm-mm. Jadi supaya tajam diasah dengan Ya, api. ya. Tapi manusia untuk mengasahnya cuma ada satu cara, yaitu apa? Diasah dengan orang lain. Nah, yang Hmm. mengasah kita itu biasanya orang-orang yang di dekat kita, bukan orang yang jauh. Gitu. Iya Jadi, pasti. ya kita nggak sadar kadang, wah ini kenapa dikasih rekan kerja yang nggak asik, nggak bisa kerja Oke. sama, gitu ya. Pimpinannya jutek, gitu ya, suka marah, suka nagih. Gitu ya. Kita lupa Tuhan ngasih kita itu untuk mengasah kita. Oh, Ya. iya, iya. Mindsetnya tuh harus dirubah sekarang. Kalau ketemu Betul yang ya. seperti itu adalah kesempatan kita untuk naik tingkat, gitu Pak Betul ya. tadi. Nah ini kan, berarti Nah, itu gamenya kita naik menarik. level lagi. Gitu. Iya, 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 itu Permainannya jadi menarik. asik. Ya. Coba Mantap. kita bayangkan kalau di tempat kerja itu orangnya sama semua dengan kita. Nggak seru kan? Bosen, nggak seru. Bosan. Ya. Bosen. Orangnya Betul. semuanya misalkan, oh, kalau kita pernah tahu ada di YC ya, kita pernah dengar ya Bu ya. Orangnya Mm-mm. dibagi ada yang dominan, intim, stabil, cermat Ya, gitu ya. Bayangin deh semua orangnya intim, semua itu kan kayak model simpanse itu. Ya. Kalau simpanse tiap kali kita ya cuma ya asik sih, tapi cuma bicara huha huhu gitu. Tapi kita nggak dapat sesuatu pembelajaran gitu. iya, 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 Ya. betul, betul, betul. Atau ketemunya orang-orang yang stabil ya. Yang stabil ini biasanya kan orang-orang yang cenderungnya lebih lemah lembut, Hmm, diam ya. Empatinya tinggi ya. Tapi bapernya juga tinggi biasanya gitu ya. iya, biasanya. Ya. Jadi kalau kita ketemu rame-rame mereka ini biasanya ini orang-orang yang bermainnya di dalam komunikasi telepati katanya. Jadi satu sama lain itu nggak bicara, cuma Nggak berharap kamu ngomong. tahu deh yang apa aku rasakan gitu loh. Nah, itu repot itu. Iya. Jadi ya Oke. ini kalau connecting ini saya selalu nganggap Tuhan ngasih kita permainan asik. Kamu dikasih Hmm. entah itu musuh Mm-mm. atau itu sebagai teman, tapi Mm-mm. semua itu bagian kehidupan kamu yang Tuhan mau kamu supaya naik level. Ya. Naik level. Dan Oh, kalaupun ada musuh yang kamu anggap sekarang sebagai musuh, rubah nih mindsetnya, dia bukan musuh, tapi Mm. dia adalah partner pertandingan partner. kamu untuk naik Mm-mm. kelas. Ya, seperti itu. Oke, artinya semua Ya, orang kita harus berpikir bahwa mereka adalah lawan tanding kita nih supaya kita bisa naik kelas gitu ya, Pak. benar. Oke, Oke. good banget. Ini baru kedua, C kedua Pak. C ketiga. Ya, Ini C menarik sekali nih ketiga. Pak. Ya, heeh. Jadi kalau yang tadi pertama kita ulangi lagi kontributor, jangan pernah Kontributor. hitung-hitungan ya. Ya. Kalau Anda nggak hitung-hitungan, Anda mampu membongkar potensi diri Anda yang Tuhan udah kasih. Yang Mm-mm. kedua, jadilah seorang konektor. Konektor. Kalau Anda jadi seorang konektor, Anda nggak mudah stres oleh orang lain. Faktor Ya. emosi Anda nggak mudah terganggu. Bahkan Anda punya energi positif yang orang lain gampang terima Anda. Dimanapun orang suka bersahabat dengan kita. Membantu kita. Oke. Gitu ya. Nah, yang ketiga, ini adalah sebagai seorang creator. Creator. Jadi kreator. Apa artinya kreator ini? Ini penelitian menarik banget. Jadi dari Global Financing itu sudah meneliti Bu, sampai Ya. tahun 2030 Mm-mm. jumlah penduduk dunia yang akan kena PHK itu adalah 2 miliar. Ini kondisi sebelum pandemi ya Bu ya. Mm. 2 miliar. Tahun 2030 itu jumlah penduduk dunia akan ada 8 miliar. Jadi 25% itu dapat dikatakan kehilangan Kena pekerjaan. PHK. Ya. Iya, akan kena PHK sampai sana jumlahnya. Nah, apa yang terjadi? Sebenarnya kita tahu sekarang, gampangnya gini, penjaga pintu tol udah nggak ada, contoh. Mm-mm. Lama-lama yang namanya kasir bank nggak ada gitu ya. Ya. Karena semua tergantikan dengan yang namanya teknologi gitu, Betul. ya, atau robot, ya. Betul. Nah, seringkali kita terlalu work hard di tempat kerja, ya. Work hard dengan apa? Kita itu kerja karena dikasih SOP. Mm-mm. Kita ngikutin prosedur yang ada. Iya. Nah, kita selalu bergerak karena ada rambu-rambunya. Betul. Bukan berarti rambu-rambu itu nggak boleh diikutin. Rambu-rambu itu bagus. Tapi kita lupa bahwa rambu-rambu standar itu bisa untuk diimprove,
untuk dikembangkan. Oke. Ya. Nah, di tempat kerja, selama ini saya lihat orang yang paling cepat naik posisinya adalah pertama dilihat dari dampaknya. Mm-mm. Kalau dampaknya dia bisa dirasakan oleh perusahaan sama orang lain, Ya, pasti dia akan cepat naik. betul. Yang kedua, mereka biasanya orang-orang yang kreatif. Jadi punya Betul. ide-ide yang nggak biasa gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman yang tadi, yuk di tempat kerja itu buat aja ide-ide yang asik, yang jangan takut dulu untuk disalahkan gitu loh. Jadi kalau kita buat seperti itu, orang lain mungkin di pertama Akan bilang, melihat. wah, akan melihat. Mungkin pertama juga nggak terima, Akan tapi melihat. lama-lama mereka akan melihat gitu. Ya Oke. seperti itu. Oke, artinya kita bisa membuat sesuatu. Kalau istilah saya, Pak, kita raise the flag. Kita mengangkat bendera supaya orang-orang Oke. bisa lihat kita nih, gitu loh. Oke, iya. Jadi Mungkin artinya bisa. kita ngangkat bendera tadi Bu ya. Jadi Iya, ini loh jadi apa yang kita supaya bisa ya kita udah melakukan ini nih, gitu. betul. Ya. Dan tujuannya bukan carmuk ya Bu ya. Jadi tujuannya Iya. bukan cari muka. Nah, itu juga yang harus dilatih ya. Jadi dengan Iya. tulus. Dengan Ketulusan, tulus. Jadi intinya itu. kita berikan apa aja tadi karena kita kembali lagi kita mau kontributornya tanpa hitung-hitungan gitu. Dan kalau itu kita jalankan semua, saya yakin kita tuh masuk ke dalam percepatan karir. Ya, Oke. termasuk dalam bisnis pun ya. Dalam bisnis kalau kita sebagai seorang pimpinan ya atau kita sebagai seorang bisnismen, Anda lihat deh, ada orang yang bisnis karena dia cuma berpikir yang paling penting cari untung. Ya. Dia Ada yang berpikir begitu. untung jangka pendek. Dia lupa bahwa kontribusi dampak untuk pelanggannya dia itu lebih penting. Jadi ini juga yang tentunya Ibu dengan saya setuju ya. Kalau kita Ya. berhadapan dengan para klien, kita nggak mikir dulu supaya kita untungnya gimana enggak. Ya. Saya kepingin bahwa klien-klien yang kita bantu pun semua punya hasil ada dampaknya. Nah, Ya. kalau mereka Betul, ada betul. hasilnya, kita jadi seneng gitu. Itu Senang, yang betul. jadi menarik gitu. Nah, kayak kita bermain, oh ada hasilnya gitu ya. Oh Ya. dapat gitu ya, dapat belian gede gitu ya. Ya itu Ya. dari hasil dari pencapaian dari klien kita juga. Ya. Oke. Termasuk energi kita. Jadi jaga connecting dengan klien kita dengan apa? Dengan hal yang positif juga. Yang terakhir kreator tadi juga bisa berlaku ya. Nah, itu 3C-nya, Bu. 3C. 3C. Wah, menarik sekali nih teman-teman. Jadi kontributor, konektor, creator. Nah, ini yang harus kita ciptakan pada saat kita berhubungan dengan orang lain ya di tempat kerja supaya kita bisa menjadi orang yang fun. Betul ya, intinya itu fun. Jadi kita nggak stres di tempat kerja, gitu kan? Iya. Karena gini, yang seru kan gini Bu, dampak dari kalau kita stres ini apa gitu ya. Nah, saya tanya, Ibu dulu pernah juga masuk di profesional ya tentunya ya? pernah Ya. Nah, pernah. waktu dapat pengumuman pertama, oh Anda diterima masuk pekerjaan itu rasanya gimana Bu? Wah, seneng banget Pak. Seneng banget. Itu Seneng ibaratnya banget. kita dapat surat cinta gitu ya. Surat cinta kita diterima gitu ya. Nah, ini yang menarik di dunia kerja ya. Kadang-kadang kita lupa yang namanya cinta mula-mula, Bu. Cinta permulaannya itu. Cinta Oke. mula-mula. Jadi masuk kerja pertama, oh semangat banget. Nah, kalau ada orang bilang, wah pantes dia masuk, oh rajin, anak baru sih gitu ya. Nah, mulai sekarang jangan mau. Kalau Anda profesional gitu, tunjukin. Anda tidak pernah kena masalah dengan tadi gitu loh. Bahkan makin lama diri kita tuh makin berdampak, makin naik kelas gitu. Ya. Ada kepanjangannya sih Bu. Untuk ngatasin ini saya pakai istilahnya les. Jadi kalau anak kecil mau belajar dulu kan namanya les ya. Ya. Les. Harus les dulu. Les itu apa? Jadi kalau pertama kali kerja ya, Anda lakukan yang namanya L. L itu adalah learning. Learning, belajar. Ya. Nah, kalau sudah learning, Anda udah belajar, jangan lupa Anda mulai earning, menghasilkan. Jangan cuma belajar terus, nggak dikontribusi, nggak pernah ada yang lihat itu Bu. Nggak pernah ada yang ngerasain. Nah, kalau Anda sudah earning dengan bagus, suatu kali Anda akan shining. Bersinar, ya. Yes. Jadi learning, earning, shining. Nah, kalau sudah shining, ya udah Anda harus memulai lagi dari apa? Seringkali orang setelah shining bersinar, naik gitu ya, naik pangkat segala macam. Mereka takut kehilangan jabatannya gitu. Ada beberapa loh Bu, saya lihat. Oke. Ya. Malah jadi khawatir. malah khawatir. Wah, kalau anak buahnya lebih pinter,
Wah, nanti jangan-jangan posisi saya yang diambil gitu ya. Iya. Nah, saya bilang kalau udah learning, earning, signing, Anda jangan khawatir, Anda jangan sampai jadi mulai struggle atau Anda stagnan gitu ya. Nah, kalau dari situ Anda akan ketakutan dan lama-lama jadi zombie gitu loh. Zombie itu jiwanya udah nggak ada lagi di kerjaan. Tapi learning, earning, signing, begitu sampai signing, putar lagi. Anda harus learning Balik lagi lagi. sesuatu yang baru. Iya. Sesuatu baru, naik kelas lagi. Nah, Oke. ini menariknya juga work fun play hard ini saya terapkan di keluarga saya. Jadi termasuk anak saya ya. Saya punya anak satu tunggal ya. Namanya Brian, usianya sekarang 20 tahun, mau 20. Ada waktu usianya 10 tahun, lagi demen-demennya main game. Kita berdua orang tua bingung nih, gimana cara ngatasinnya. Lalu saya bicara akhirnya ke Brian. Brian, Papa nggak melarang kamu main game, cuma syaratnya ada 2. Setiap kali kamu main game, pertama, ada waktunya. Yang kedua, kamu harus cerita Papa, apa gunanya game itu. Nah, suatu kali dia suka main namanya Backyard Monster itu. Pulang dari sekolah pada saat itu ya, umur 10 tahun, dia bilang, teriak, Pak, ini gimana nih? Brian tinggal sekolah, ternyata ada orang yang nyerang. Semua monster yang berempera hilang semua. Marah-marah dia seperti itu ya. Oke. Ya. Setelah itu, beberapa hari, 2-3 hari ya waktu itu, tiba-tiba dia teriak. Siang-siang dia teriak, sore gitu. Saya pikir, ngapain kamu teriak gitu? Berhasil. Kamu berhasil apa? Brian berhasil meminta orang untuk tidak menyerang lagi. Loh, kamu lakukan dengan cara apa? Buat surat dong, Pak. Oh iya, buat surat. Orangnya orang mana sih? Saya kan penasaran, Bu. Orangnya orang mana? Saya pikir kalau kita di Jawa ya paling orang orang apa Kalimantan, Sumatera gitu. Dia bilang apa, Bu? Ini orang dari mana, Brian? Ini orang dari Argentina, Papa. Wow. Wah. Argentina. Ya. Nah, dari sana akhirnya saya lihat, wah, ini anak kecil kalau dia diminta apa di balik game itu kan tetap ada gunanya gitu loh. Ya. Ya. Nah, itu. Nah, mulai dari sana saya selalu biasakan akhirnya gini. Saya nggak pernah melarang anak saya main gadget. Cuma saya minta dia bertanggung jawab dan tahu apa yang perlu dilakukan dengan itu. Ini dilakukan terus ya. Termasuk pada saat si Brian pada saat itu belajar di Jepang ya, 1 tahun dia belajar di Jepang. Dia banyak melakukan justru bermain work fun dengan apa? Dengan gadgetnya. Karena dia suka di bidang desain ya, dia mempelajari banyak hal terkait dengan gadget itu. Nah, kemarin pun, ini dia udah balik ke sini ya, jadi dia udah memulai bisnisnya sekarang di bidang desain. Dia malam kemarin baru sharing ke saya sama istri gitu. Papa, Mama, aku suka banget hari ini. Saya pikir kenapa gitu, suka banget. Dia tunjukin, sudah bisa belajar Papa, aku belajar yang namanya membuat desain web model ala perusahaan Apple gitu. Wow. Oh ya? Kamu belajar dari mana? Saya bilang gitu. Belajarnya dari YouTube kan, Pak. Semua sekarang udah ada di YouTube gitu. Nah, yang menariknya pada waktu dia lakukan itu, saya cuma lihat satu. Ini loh, sebenarnya contoh-contoh orang yang work fun gitu loh. Play hard. Jadi playnya pun hard. Kenapa? Karena dia tahu ini bidangnya yang dia sukain dan semua itu tersedia sekarang di dunia saat ini. Banyak kan kita sekarang ya. Contoh kemarin begitu itu dimasukkan di Instastory-nya, ada beberapa temannya yang tanya langsung, "Loh, ini kamu buat dari mana?" Buat dari sendiri. Belajarnya berapa lama? Belajar 1 hari. Nah, beberapa yang orang dari jurusan IT yang di Amerika itu bilang, "Lah, ini baru semester kurang lebih semester 6 kita baru dapat." Kok kamu udah bisa gitu. Dalam 1 hari lagi. Iya, 1 hari. 1 hari dia belajar ya. Tapi basicnya dia pernah belajar pada waktu SMA ya. Jadi di kepala kita. Dia cuma ngeliat gini. Yuk, work fun itu jangan pernah di dunia kerja Anda diatur game Anda oleh pimpinan Anda. Itu yang paling celaka. Itu paling masalah. Paling masalah. Jadi Anda nggak mampu menjadi kreator bagi diri Anda sendiri. Anda selalu nunggu perintah. Saya bilang dikatakan sebagai tukang kerja. Jadi tukang kerja itu bisa kerja karena ada standarnya. Perintah. Karena ada perintahnya gitu loh. Tapi kalau Anda dilepas, Anda bingung mau ngerjain apa. Nah, di work from home hari ini, Bu, ini menarik sebenarnya. Work from home hari ini, begitu banyak orang nanti begitu masuk, mungkin mereka akan kena jadi korban PHK. Tapi saya tanya, don't worry. Kalaupun Anda termasuk yang sedang disiapkan untuk di PHK pun,
mulai hari ini satu hal, work fun, play hard mulai dari sekarang. Nah, caranya Oke. bagaimana? Selain 3C itu, saya selalu kaitkan gini, ada yang namanya fun. Jadi kalau kita punya 3 bola, kita bayangkan ada 3 bola. Bola yang Ya. pertama adalah bola fun. Oke. Kita harus kenal di mana kita paling suka untuk kita kerjakan. Ya. Yang kedua adalah bola master. Master ini gini, kalau kita suka, oke, lalu kita lihat apakah kita bisa jadi terbaik nggak di bidang itu. Ya. Jadi ini bola 1 dan 2 harus ngeklop. Kalau ini bisa jadi satu kesatuan, maka Anda tinggal sesuaikan sama bola ketiga. Bola ketiga adalah dunia atau perusahaan Anda itu sekarang lagi perlu apa. Nah, ini gabungkan ketiga-tiganya, akhirnya Anda dapatkan playground di sana yang luar biasa dan Anda bisa perform. Ya, jadi ada fun, master, sama the world needs. Apa yang dunia butuhkan, apa yang organisasi butuhkan. Di situ yang akan penting. Jadi dengan menjelaskan ketiga ini, pasti kita bisa udah enak kerjanya, dapat pekerjaan yang bagus, dan bisa berkontribusi, gitu ya. Iya, dan dunia memang perlu. Jadi akhirnya memang butuh. Jadi jangan sampai sekarang berpikir, oh uang kita, penghasilan kita berkurang. Enggak apa-apa. Tuhan lagi minta Anda untuk naik ke puncak gunung yang tinggi. Anda diminta untuk sekarang meningkatkan ilmu Anda yang levelnya makin lama makin naik lagi. Semedi, istilahnya semedi gitu ya, Bu ya. Terus gitu ya. Nah, sampai Anda naik nanti, Anda disiapkan. Begitu saatnya tepat, Anda turun gunung deh. Anda jadi orang yang lebih sakti dari kemarin. Ya. Tapi jangan work fun play hardnya ini dipakai dengan cara lain. Di rumah cuma nonton terus ini. Apalagi jadi sekarang berita hoax. Play. Beneran play gitu, Pak. Beneran play, ya. Playnya biasanya play fun doang gitu ya. Nah, saya yakin itu sih Bu. Jadi pakai kesempatan sebanyak-banyaknya. Jadi di sini momen kita akan jadi orang yang lebih naik kelas selama kita nggak tahu pandemi ini berapa lama gitu. Ada yang ngeramalkan sampai bahkan akhir tahun juga belum tentu. Saya nggak pernah bayangkan itu. Yang penting ya udah, yuk tingkatin diri kita. Anda bermainlah tiap hari, tahu apa yang Anda lakukan, ya, yang Anda kerja. Gitu. Menarik sekali nih Pak. Cuma waktu kita tinggal 9 menit, 8 menit. Nah, ini beberapa pertanyaan Pak. Iya. Nah, ini dari Locker Sales Estetika. Pak, kalau kita sudah melakukan dampak yang dirasakan pimpinan, namun pimpinan dikatakan berbeda, ini bagaimana Pak? Oleh pimpinan mungkin ya dikatakan berbeda. Ya, jadi gini, hal ini pernah saya alamin juga Bu ya. Jadi pada waktu kita udah memberikan sesuatu yang terbaik gitu ya. Bahkan ini saya alamin bener-bener kalau orang rasakan itu sakit Bu. Jadi pada saat saya udah memberikan yang sebaik-baiknya, ternyata hasilnya memang di luar dari dugaan. Pimpinan marah, bahkan merobek-robek hasilnya itu ya. Jadi saya ngalami yang namanya shock, kaget gitu. Oh kok bisa seperti ini pada waktu itu gitu ya. Itu kejadiannya saya masih ingat ya, di Maret tahun 2005. Ya. Di Maret tahun 2005. Sampai masih ingat tuh ya. Nah, masih ingat karena tanggal-tanggal penting itu, tanggal keramat itu harus dicatat Bu. Ya. Tanggalnya juga ada sebenarnya. Ya, tanggalnya 27 Maret. Nah, pada waktu itu saya merasakan hari itu benar-benar galau gitu. Galau banget apa yang terjadi gitu ya. Kalau seperti ini kita udah lakukan terbaik nggak gini, lalu muncul kata-kata yang berbunga-bunga, bukan bunga-bunga, berkebun binatang gitu ya. Nah, oke. Nah, sampai di mobil Bu. Jadi 6:30 malam pada waktu itu, setelah saya perbaikin hasil kerja saya lagi, saya menutup pintu mobil dan saya teriak sekencang-kencangnya. Saya bilang apa? Saya bilang goodbye. Dan saya tertawa sekeras-kerasnya gitu loh. Ya, saya bilang goodbye, selamat tinggal gitu loh. Nah, apa selamat tinggal ini? Nah, apa yang diselamatin tinggal? Selamat tinggal pimpinan, selamat tinggal pekerjaan. Jadi saya bilang gini, oke, Sugi, ya, saya ketawa itu saya bilang goodbye dengan apa? Dengan kebodohan saya. Saya bilang, oke, saya boleh sekarang nggak mampu mengerjakan ini dengan baik gitu ya. Pada waktu itu sebenarnya saya pertama kali diminta untuk membuat laporan pajak sebenarnya Bu. Sebagai seorang HRD langsung tiba-tiba diangkat jadi pimpinan laporan pajak ya. Nah, oke.
saya boleh nggak mampu hari itu, tapi yang nggak mampu adalah kompetensi saya. Tapi saya nggak mau lagi dikorbankan gara-gara karakter saya dikatakan pecundang, kalahan gitu, enggak. Ya. Jadi saya ketawa kebodohan saya hari itu, tapi begitu saya ketawa Bu, itu jadi plong. Kenapa? Oh. Karena itu jadi kita tadi energi level kita naik lagi. Ya. Kalau kita Jangan. bisa ketawa, itu udah levelnya di atas 350 udah. Seperti Oke. itu. Berarti Ya. kalau pada saat kita mengalami kondisi yang drop, itu Nah, obat ketawa aja sebenarnya ya. iya. Salah satu obatnya sebenarnya Berusaha ketawa. ketawa. Karena dari sana itu ada hormon namanya Langsung. endorfin. Heeh. Ya. Oh, Jangan khawatir orang lain bilang Anda gila gitu. Yang penting kan Anda tahu diri Anda sendiri ya. Kita boleh coba dong. Boleh coba nanti Anda boleh tertawa ya. Tertawa semenit aja ya. Endorfin Anda itu akan meningkat. Endorfin itu hormon Naik. kebahagiaan. Ya. Dan levelnya nih orang bilang bahkan 200 kali kekuatan morfin gitu loh. Oke. Jadi daya tahan kita jadi kuat Powerful gitu loh. sekali ya. Iya. Oke, itu yang pertama ya. Jadi kita kalau itu karena kesalahan kita tadi ya, boleh kita bicara kebodohan kita tertawakan. Tapi kalau kita ngerasa kok kita udah bagus kok, tetap nggak dihargain. Tadi saya bilang, jangan pernah Anda berhenti berbuat baik. Berbuat hal yang baik. Karena Tuhan itu maha melihat. Suatu saat Anda akan lihat dampaknya seperti apa. Seperti itu, Bu. Iya. Ah, menarik sekali. Nah, ada pertanyaan lagi nih, Pak. Saya karakternya cermat dominan. Untuk 2C di awal cukup bisa. Hanya untuk C terakhir suka mentok karena fokus memperbaiki yang ada dulu. Iya. Any tips? Oke. Ya. Jadi gini, tipsnya Bu ya. Menarik dengan tadi teman-teman yang Evanik ya. Ibu Stefani. Ibu Stefani. Oke, Ibu Ya, Stefani. cermat dominan. Iya, cermat dominan ini biasanya saya bilangnya sebagai orang DC. Apa debt collector? Karena biasanya orang dominan dan cermat nih fokusnya itu kan pekerjaan terus. Ya, pekerjaan terus dan pekerjaannya ini selain harus selesai dengan cepat, dia benar-benar perfect gitu, benar-benar sangat ideal gitu ya. Nah, merasa ada yang salah, ya ada yang kurang gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya gini, saya juga belajar dari sebenarnya anak saya, karena anak saya termasuk punya tipikal cermat dan dominan gitu. Nah, suatu kali dia sadar sendiri, dia bilang gini, Pak, pada waktu dia di Jepang ya, Pak, di Jepang ini kan orangnya banyak orang cermat gitu. Tapi suatu kali ada yang namanya Yohji Yamamoto. Yohji Yamamoto ini terkenal dengan Y3, produksi sepatu Y3 yang dengan Adidas. Nah, Yohji Yamamoto ini lulusan dari sarjana hukum. Kita tahu sarjana hukum itu orang-orangnya kan sangat cermat banget gitu. Tapi akhirnya dia bisa ya berpindah menjadi seorang kreatif itu gara-gara satu, dia punya mindset bahwa yang namanya kesempurnaan itu adalah sesuatu yang bodoh. Ya. Jadi dibilangnya damn perfecto gitu ya. Jadi sesuatu yang bodoh. Nah, akhirnya gini, termasuk pada waktu kita mau membuat karya apapun juga ya, kita harus relax sih. Harus relax. Jadi teman-teman mungkin juga bisa nanti follow di IG saya juga ya. Karena besok ada alamat IG-nya Pak Sugi. Iya, ada alamatnya ya atas ya. Jadi ada beberapa tips tentang kreativitas yang saya akan bagikan di minggu depan. Topik-topik tentang kreativitas. Siap. Ya, kalau besok saya akan bagikan tentang topik bagaimana kita tetap tenang di dalam kondisi ini. Itu ada latihannya juga, latihan prakteknya bagaimana gitu ya. Nah, kalau yang relax ya, saran saya adalah, ini saran singkat aja, teman-teman selain tadi jangan pernah bicara tentang hanya kesempurnaan aja. Kalau malam sebelum tidur ya, 15 menit dipakai untuk membuat imajinasi. Jadi membayangkan sesuatu yang kita kira-kira mau dapetin. Dan kondisinya dibawa relax saja ya. Nah, jangan malam sebelum tidur dipakai, besok kerjaanku belum selesai. Ini masih belum selesai lagi. Besok masih apa? Nah, teman-teman yang DC biasanya terjebaknya di sana ya. Jadi kita lebih harus merilekskan ke sana. Pakai gelombang alfa. Kalau gelombang otak namanya gelombang alfa ya. Pada saat relax itu baru ada. Wah, keren sekali. Ini waktu juga yang menghentikan kita, Pak. Tinggal 1 menit. Mungkin ada tips-tips nih buat saya, buat teman-teman di sini. Iya. Jadi yang pertama tinggal 25 detik.
Work Fun Play Hard mengajak kita sebagai semua orang mampu menjadi seorang pemain hebat asal Anda menemukan tempat permainannya. Di mana tempat permainan itu? Oke. Tuhan sebenarnya sudah